Bismillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrayni ma tasammatu bihi ma la tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam suasana yang baik dan mulia ini, selaku hamba yang dhaif, dan tentunya kita memanjatkan segala puja syukur hanya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi berserta isinya, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hambanya, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan salah satu perintah Allah yang hukumnya fardhu ain, yakni salat Jumat secara berjamaah, dengan mengharapkan mardhatillah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah Jazirah Arabia, telah berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita yang sama sementara ini, senantiasa mampu demani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiranya berbanyak membaca selawat dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini saya mengambil judul tentang pesan-pesan Ramadan kepada kita. Sebelum khotib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khotib mengajak pada diri khotib khususnya umumnya kepada kita sekalian agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha semaksimal mungkin penuh kesabaran melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kiranya tidak kita lakukan. Apabila itu yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebahagiaan, memberikan kesejahteraan dan keuntungan, untung di dunia ini, untung pula di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini tanggal 27 Maret 2026 merupakan Jumat pertama di bulan Syawal, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang sangat besar kepada kita selaku hambanya, yakni bulan suci Ramadan. Ramadan telah mengembalikan kita, Ramadan telah mendidik kita agar kita lebih untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 bulan yang lalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Ramadan kepada kita yang mampu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang kita lakukan 11 bulan yang lalu, baik dosa besar, dosa kecil, yang lakukan sengaja ataupun yang tidak, baik yang sembunyi ataupun yang nyata. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu min sambi.
Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, bukan karena yang lainnya, dengan tulus dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa 11 bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala hapus. Jemaah Jumat rahimakumullah, 30 hari Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar keluar daripada dosa-dosa dan menjadi kudu mauludin alal fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa dan noda. Hendaknya di luar bulan Ramadan ini kita mengaplikasikan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar tetap meningkatkan ketakwaan kita, yakni melaksanakan salat fardu. Yang apabila itu dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan menjadi 7 kali lipat. Begitu juga hal-hal yang sunat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan yang fardu. Artinya di bulan Syawal ini untuk terus kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah dalam salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullah akbar wa ilamu man tasnaun. Sesungguhnya apabila seseorang telah mendirikan sholat, maka akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Hanya orang yang mengingat aku dengan sholat, kata Allah, yang mendapatkan keberuntungan. Dan sholat juga merupakan hal yang pertama yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di alam kubur. Awwalu ma yuhasibu al-qiyamah as-shalah. Fa in saluwar salu amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal yang pertama dihisab, ditanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat merupakan induknya ibadah. Jemaah rahimakumullah, pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita agar terus menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirillahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu sadrum iman wa la rabbihim tawakkalun. Orang yang beriman itu apabila didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan bergetar hatinya, dan dalam kehidupannya sehari-hari, baik susah, senang, suka maupun duka, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, pada surat Jumat ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita selaku hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sallu li salat yaumil jum'ah fas'aula zikrillahi basarul baik zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qultu salat fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah wa syukrillahi katsiran lakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mendengar azan mengumandang di hari Jumat, maka tinggalkan jual beli. Ayat ini turun di Mekah karena profesi orang Arab adalah berdagang. Kalau dihubungkan tempat kita, apapun kegiatan kita, apapun profesi kita, baik kita sebagai petani, sebagai buruh, sebagai abdi negara dan lain sebagainya, untuk meninggalkan kegiatan itu, karena itu yang baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Dilanjutkan ayat berikutnya, setelah kamu melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi Allah ini, cari rezeki dari Allah, baik di daratan maupun di lautan. Ketika kamu sudah mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur. Lain zakartum la'azidannakum wal kafartum sabilas syadid. Apabila kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka nikmat itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berpaling senantiasa jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jemaah rahimakumullah, di hari Jumat ini apabila kita sebagai makmum, sebagai jamaah hadir di Masjid Nurul Yakin Kecamatan Kota Timur, Tanah Lampung ini tepat jam 11.40 misalnya, maka orang itu seperti menyembelih seekor unta yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin, itulah pahala yang diperoleh.
Pada jam kedua, apabila kita hadir di masjid ini, jam 11.45 misalnya, seolah-olah orang itu menyembelih seekor sapi yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin, itulah pahala yang diperoleh. Apabila kita berada di masjid ini jam ketiga, yakni jam 11.50 misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor kambing yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin, itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila kita sampai di rumah Allah ini jam 11.50 misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor ayam yang dagingnya diberikan pada fakir miskin, itulah pahala yang diperoleh. Dan pada jam kelima, apabila kita sampai di rumah Allah ini tepat jam 12 misalnya, maka seolah-olah orang itu menyembelih seekor telur yang dagingnya diberikan kepada fakir miskin, itulah pahala yang diperoleh. Dan apabila khotib sudah naik mimbar, lalu kita baru sampai di rumah Allah ini, maka orang itu tidak mendapatkan pahala Jumat. Dia hanya mendapatkan pahala solat berjamaah saja. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dari keterangan Nabi kita Muhammad SAW agar kita datang ke masjid ini lebih awal. Maka apabila itu yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmat. Namun apabila 3 kali seseorang itu meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, sakit dia tidak, tuareta dia tidak, hujan deras, angin kencang misalnya, tidak mendatangi Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, akan menutup mata hati orang itu. Kalau Allah sudah menutup mata hati kita, siapapun yang akan memberikan nasihat, siapapun yang akan memberikan bimbingan, maka itu akan tertolak dan akan menimbulkan sifat asosial, yakni menang sendiri, mengaku dia pintar, mengaku dia serba ada, yang lain tidak. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa menjadikan hati kita untuk zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa inilah bekal satu-satunya yang akan membawa kita kebahagiaan baik dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Apabila takwa ini tidak senantiasa kita tingkatkan, maka orang itu termasuklah orang-orang yang merugi. Jemaah rahimakumullah, bahkan ada 4 malaikat yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di langit itu dan tangga-tangganya mendekati pintu langit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu masjid yang namanya Baitul Ma'mur. Di hari Jumat, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Berkata malaikat Jibril, apabila seseorang itu menjadi khutbah, maka pahala khutbah akan diberikan kepada orang yang menjadi khutbah. Malaikat Israfil menjadi imam, pahala imam saya, berkata Israfil, akan dihibahkan kepada orang yang menjadi imam di hari Jumat. Berkata para jemaah malaikat yang lain, menghibahkan pahala itu kepada orang yang menjadi makmum di hari Jumat. Artinya saudaraku sekalian, doa-doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada kita selaku hamba Allah ini. Di samping kita mendapatkan pahala dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala, juga kita mendapatkan pahala kita yang kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Syawal ini senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan puasa 6 hari bila mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggambleng kita, telah mendidik kita, telah membimbing kita agar kita menjadi orang-orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi orang yang merugi. Satu-satunya orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang muttaqin, dan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapat derajat husnul khotimah. Mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang menggembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya.
Jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu alaikum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن إصابة سيدنا رسول الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bittaqullah faqad fasal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, dengan segala perasaan dan pengharapan, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang dhaif selalu memohon dan meminta padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau selama ini banyak ingat kami daripada syukur kami kepadamu ya Allah, kalau selama ini banyak keluhan kami daripada syukur kami kepadamu ya Allah, kalau selama ini banyak marah kami daripada sabar kami kepadamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, tunjukkanlah kami semua jalan yang lurus ya Allah. Andai kata kami berpijak di atasnya, tidaklah akan tersesat selama-lamanya. Janganlah Engkau menjadikan kami semua sebagai hamba-Mu orang yang berdosa ya Allah, kecuali Engkau mengampuninya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha'il fasal munkar wa bayyana lakum tazakkarun wa la zikrullahu akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.